Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan hari ini, khususnya di bacaan pertama, lalu juga dalam Injil, kita sungguh-sungguh heran dan mengaku-akan dan kagum atas jalan dan kebijaksanaan Allah. Kalau kita lihat tadi dalam bacaan pertama, kita melihat satu hal yang rasanya tidak mungkin, yaitu bagaimana seorang janda yang sudah hampir kehilangan nafkahnya, makanannya itu, dan akan mati, tetapi kemudian karena dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia yang mendapat dorongan dari Tuhan, maka tepung yang tinggal sedikit itu mestinya dipakai dimasak satu kali sudah habis. Tapi ternyata tidak pernah habis, terus bertambah-tambah. Jadi sampai akhirnya musim kemarau itu atau musim kekeringan yang menimpa bangsa Israel waktu itu akhirnya selesai dan dia tetap hidup di situ. Ini merupakan satu rencana Tuhan yang memang sering kali melupakan atau merupakan suatu hal yang melampaui pengertian dan pikiran kita. Memang jalan Tuhan demikian itu. Tetapi saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bila kita sungguh percaya kepadanya, maka juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti di dalam Injil, misalnya Injil Yohanes dikatakan dalam Injil 5 itu, yaitu kita oleh Tuhan diumpamakan seperti ranting-ranting pada pokok anggur. Dan bila kita tetap tinggal pada pokok anggur itu, maka kita sebagai ranting akan menghasilkan buah. Maka itu dikatakan, kalau kamu tetap tinggal padaku dan firmanku tinggal padamu, kamu akan berbuah banyak. Dan dalam Injil Yohanes 15:7 dikatakan demikian. Oh ya, sebelumnya ya, misalnya dalam ayat 6 dikatakan demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering dan kemudian akan dibakar. Jadi kalau kita melepaskan diri dari Tuhan Yesus, betapapun misalnya kita di dunia ini di master bagi orang termasyhur dan sebagainya, maka itu tidak ada artinya. Seperti tadi dalam Injil tentang orang-orang Farisi yang selalu berdoa seolah hebat sekali dan dikagumi orang dan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Enyahlah, aku tidak kenal kamu. Jadi itu. Dan kemudian juga saudara yang dikasihi Tuhan, inti yang paling pokok dalam seluruh hidup kita ialah bahwa kita memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian tentu saja melakukan apa yang dikehendaki, diperintahkan Tuhan. Maka itu misalnya tadi dalam Injil Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala-galanya mungkin, tapi asal kita betul percaya kepadanya dan tinggal dalam Dia. Dan itu terjadi banyak sekali mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan kalau orang sungguh percaya. Jadi ya, ini pernah sudah saya kemukakan di sini, tapi mungkin bagi saudara yang belum pernah mendengarnya, saya masih ingat bagaimana suatu saat itu seorang bapak yang sudah sakit dan dia dikatakan di rumah sakit terus pakai infus dan sebagainya. Lalu suatu saat dia ikut itu misa penyembuhan di Jakarta. Terus
pada waktu itu dia dari rumah sakit tiba dengan ambulans datang. Karena dia datangnya agak terlambat, tidak ada tempat lagi di dalam karena di dalam sudah penuh, sehingga dia ditempatkan di luar, di serambi luar itu. Lalu yang suatu hal yang luar biasa karena imannya akan Tuhan begitu besar. Ketika kemudian dia diberkati dengan sakramen keliling, seketika itu juga dia sembuh. Dia menjadi sembuh, perlu dari bangun dari tempat tidurnya itu, jadi dia dibawa ke sana. Lalu kemudian sembuh. Karena apa? Karena bagi orang yang sungguh beriman dan percaya tidak ada yang mustahil. Seperti kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ini juga dikemukakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya, dalam surat yang pertama itu. Lalu dalam suratnya itu misalnya 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14 ya. Dan juga 15. Dalam ayat 13 dikatakan, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kamu betul percaya kepada Anak Allah, kepada Tuhan Yesus, kamu memiliki hidup yang kekal. Tapi percaya di sini tidak hanya percaya begitu, tapi juga kalau kita percaya, kita juga melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi kalau hanya tahu saja percaya itu artinya tahu Yesus siapa, tapi kemudian tidak melakukan perintahnya, tidak ada relasi pribadi dengan Yesus, maka itu nilainya 0 sebetulnya itu. Lalu kemudian ayat 14 berikutnya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan dan berusaha melakukan perintah-perintahnya, walaupun dalam kelemahan kadang-kadang kita jatuh dan sebagainya. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan tadi saya berbicara itu seorang bapak yang waktu berkat dengan sakramen Maha Kudus kemudian sembuh. Dan ini terjadi bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali terjadi kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di sini pun juga, bahkan itu saya masih ingat ya, ada seorang ibu pada suatu saat itu ikut dalam suatu retret, kemudian dia didoakan. Dia punya tumor atau kanker di kandungannya saya kira. Tapi karena dia itu orang miskin, dia tidak bisa operasi, harus operasi. Tapi dia misalnya tidak punya uang untuk itu. Kemudian dia ikut retret, tapi karena imannya ketika didoakan itu dia rebah demikian, dan kemudian dia itu merasa sembuh. Lalu kemudian ketika dia datang kembali ke dokternya, dokter periksa saya sembuh. Terus dokternya mau periksa, loh kok hilang ya, tumornya hilang, kanker hilang. Kamu minum obat apa? Dokter tanya, kamu minum obat apa? Saya tidak minum obat, saya itu didoakan orang waktu itu. Lalu ya, terus dokternya masih ragu-ragu. Jangan-jangan cuma sugesti ya, autosugesti. Ya gitu, nanti 1 bulan lagi kembali ke tempat saya, ya, atau 1 minggu lagi kembali ke tempat saya. Dia 1 minggu kembali,
dilihat kok hilang ya, tumornya hilang. Terus dokternya tuh masih kurang percaya, mungkin sugesti. Coba 1 bulan lagi kembali, 1 bulan kembali tetap hilang. Terus kemudian 6 bulan lagi kembali, dan 6 bulan lagi tetap hilang. Dan itu saudara, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, itu banyak hal. Lalu tadi di situ dikatakan, inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi syaratnya apa? Kita mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Dan kita harus berusaha melakukan perintah-perintahnya sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab suci, dalam Injil khususnya. Lalu kemudian dalam ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Walaupun jalannya kadang-kadang berbeda-beda, berkelok-kelok, karena jalan Tuhan itu berbeda-beda dengan jalan kita. Tetapi akhirnya itu yang terbaik bagi kita. Jadi ini bukan hanya tentang penyakit, tetapi tentang segala macam persoalan, problem-problem yang dihadapi. Kalau kita betul percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya Tuhan akan beri jalan keluar. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa begini, mengapa begitu. Tapi akhirnya itulah yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka tadi juga ini. Satu hal yang penting dalam Injil tadi ialah bahwa Tuhan Yesus membandingkan orang Farisi yang bisa kelihatan berdoa banyak dan sebagainya, tapi sebetulnya bukan untuk betul-betul berkenan kepada Tuhan, tapi supaya ingin dihormati, dipuji dan lain sebagainya. Maka kita melihat juga banyak orang yang menjadi penyumbang atau donatur suatu saat. Namanya harus dipasang berjelas itu. Kalau demikian nanti kok sampai di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah banyak menyumbang ini macam-macam. Mana upah saya? Loh, kamu kan sudah punya upah. Apa? Lah itu namamu sudah dicantumkan di situ. Maka di sini tidak ada upah lagi. Nah, ini saudara, saya kira oleh karena itu seperti disabdakan Tuhan, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi kalau kamu membantu orang dan sebagainya, misalnya kamu bantu orang miskin banyak, ini bapak ini dermawan, hebat bantuannya. Lalu kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, saya sudah membantu banyak orang miskin. Mana upah saya? Loh, kamu kan sudah dapat upahmu. Ya mana? Nah itu, kamu sudah, bapak ini dermawan hebat. Itu upahmu. Di sini tidak ada upah lagi. Nah, karena itu saudara, apapun yang kamu lakukan untuk sesamamu, memang kita harus membantu saudara kita, mereka yang mempunyai milik, supaya membantu orang yang kekurangan dan sebagainya. Tapi bantulah, lakukan itu untuk Tuhan, dan supaya hanya Tuhan saja yang tahu, dan supaya orang lain tidak tahu. Kalau kamu membantu, itu kadang-kadang saya itu juga sedih ya. Banyak orang bantu, terus namanya dicantumkan di mana-mana. Kalau begitu, mereka sudah dapat upahnya. Tapi kalau kamu membantu orang, jangan seperti kata Tuhan Yesus, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi kalau demikian, justru sudah di dunia ini kamu akan mengalami damai dan sukacita.
Karena apa? Nilai kita di hadapan Tuhan ialah untuk itu mengasihi Tuhan. Jadi inti yang pokok dan penting dalam seluruh hidup kita ialah bahwa kita melakukan segala sesuatu demi Tuhan, bukan supaya dipuji orang, supaya dihargai, dihormati dan sebagainya. Sayangnya banyak orang dewasa ini melakukan karya-karya sosial, karya karitatif, tapi supaya dikenal orang, dihargai, dipuji. Ya, itu orang yang menerima itu pasti oke. Tetapi di mata Tuhan itu tidak ada nilainya. Sedangkan tadi seperti dalam Injil kan seorang janda miskin yang melakukan itu tadi memberi sedekah dermanya dan dia karena dia itu miskin itu supaya orang tidak tahu dia masukkan itu dan nilainya di hadapan Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya juga ingat satu peristiwa yang bagi saya sampai sekarang itu masih mengesan itu. Ada dulu seorang ibu yang dia sudah janda dan sudah punya uangnya sudah sedikit. Terus dia itu suatu saat dia mau menyumbang tapi dia tidak punya. Lalu apa? Dia biasanya karena uangnya terbatas, kalau ke gereja dia biasanya naik becak. Tapi dia saya itu mau memberikan sesuatu untuk Tuhan. Terus dia akhirnya dia kalau pergi ke gereja dia jalan kaki dengan agak susah payah jalan kaki. Uang becak itu ditabungkan dan kemudian itu persembahan kepada gereja. Nah itu nilainya besar sekali. Memang tidak harus demikian, tapi itu harus sebagai contoh seperti tadi janda miskin tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu nilaimu, nilai apa yang kamu perbuat itu tidak diukur menurut besarnya karya itu. Memang kalau orang melakukan itu karya besar, tapi dengan sungguh-sungguh dengan kasih yang besar, yaitu tanda nilainya. Maka seperti dikatakan Santo Paulus, ini saya kira beberapa kali saya ulangi, tapi itu penting sekali untuk kita semua. Seperti dalam 1 Kor 13 jadi itu bagi Anda sering melakukan itu, lakukan itu. Apapun yang kamu lakukan itu demi kasih kepada Tuhan. Apa yang dijiwai kasih itu mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Tapi walaupun kamu lakukan pekerjaan besar, jadi juga untuk Anda yang melayani bisa mendoakan orang, menyembuhkan orang dan sebagainya, mengusir setan dan waduh hebat. Nah, ini juga termasuk godaan juga untuk para frater dan suster ya. Jadi kalau kamu mendoakan, waduh hebat, ini bisa demikian. Nilainya di hadapan Tuhan tidak ada. Tetapi apapun yang kita lakukan itu demi Tuhan, bukan untuk dihormati, dihargai orang. Jadi itu, maka itu apapun itu, tanpa kasih semua itu tidak ada nilainya. Tetapi barang hal-hal yang kecil yang dilakukan dengan kasih nilainya besar. Seperti tadi janda miskin tadi, dia melakukan segalanya untuk Tuhan mulia, bukan supaya dipuji orang. Kalau pikir dermanya cuma sedikit, itu masa minta dipuji orang? Tidak. Tapi karena dia melakukan itu dengan tulus dan jujur, maka nilainya di hadapan Tuhan itu besar sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu apapun yang kamu perbuatlah itu
demi Tuhan, untuk sebagai karena bersandar pada kasih kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka itu nilainya akan besar di hadapan Tuhan. Amin.